saya Nafila Nurul Hasanah dengan NIM 2414201090 dari kelas A4 semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aturan screen time pada anak, dampak, serta tips aman untuk mengatasinya. Otak bayi berkembang pesat di 2 tahun pertama hidupnya. Oleh sebab itu, penting bagi bayi dan balita untuk mengeksplorasi lingkungan mereka dan mencari tahu apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya juga membantu mereka belajar dengan lingkungan sekitar. Terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan layar pada anak-anak bisa berpengaruh pada perkembangan kognitif dan bahasa, yang nantinya bisa menimbulkan masalah di sekolah dan memperberat gangguan kepribadian. Yuk kita bahas tuntas soal aturan screen time anak usia dini, dampaknya, serta strategi untuk mengelolanya dengan bijak. Screen time adalah waktu yang dihabiskan anak untuk menggunakan perangkat dengan layar, seperti menonton TV, bermain gadget, atau menggunakan komputer. Tidak semua screen time bersifat negatif ya, ada juga edukasi digital untuk anak yang bermanfaat jika digunakan dengan benar. Namun, ketika screen time tidak diawasi atau berlebihan, bisa menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi anak usia dini yang sedang mengalami perkembangan pesat. Penelitian yang dilakukan oleh Cincinnati Children's Hospital Medical Center pada 47 anak prasekolah yang menggunakan layar melebihi rekomendasi setiap harinya, menunjukkan pengaruh struktur otak anak pada bagian literasi dan bahasa. Menurut psikolog David Anderson dari Child Mind Institute, penggunaan layar pada anak-anak harus hati-hati, karena pada usia tersebut mereka sedang memasuki periode pengembangan. Anak-anak lebih membutuhkan banyak interaksi tatap muka untuk mencapai perkembangan bahasa dan sosial. Pada masa ini, mereka juga mengembangkan kemampuan empati dan pengendalian situasi personal. Ada studi lain yang menganalisis penelitian mengenai screen time pada anak usia 4-18 tahun, terutama TV dan video games, ternyata berhubungan dengan performa akademis yang buruk, terutama di usia remaja. Karena alasan-alasan yang tadi, setiap kelompok usia memiliki kebutuhan dan batasan screen time yang berbeda. Berikut WHO Screen Time Guideline yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama, usia 0-2 tahun. Sama sekali tidak direkomendasikan. Kemudian 2-3 tahun, yaitu 30 menit sehari dengan games yang edukatif. Ada juga 3-5 tahun, yaitu dengan 1 jam sehari dengan games yang dipilih oleh anak di bawah pengawasan orang tua. Yang terakhir, lebih dari 5 tahun, yaitu maksimal 2 jam sehari. Terlalu lama terpapar layar dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Berikut beberapa efek negatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada gangguan tidur. Cahaya biru dari layar bisa menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu anak tidur nyenyak. Akibatnya, anak bisa mengalami sulit tidur atau tidur tidak nyenyak, terutama jika screen time dilakukan sebelum tidur. Yang kedua, ada gangguan penglihatan. Paparan layar yang terlalu lama bisa menyebabkan mata lelah, kering, bahkan gangguan penglihatan jangka panjang, terutama jika anak menatap layar dalam jarak dekat tanpa istirahat. Yang ketiga, ada gangguan kecemasan dan emosi. Terlalu sering bermain gadget bisa membuat anak jadi mudah marah, sensitif, atau mengalami gangguan kecemasan, terutama jika ia tidak bisa mengakses layar. Yang keempat, ada dampak pada perkembangan sosial dan bahasa. Anak yang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar cenderung kurang berinteraksi dengan orang lain, sehingga kemampuan sosial dan bahasanya bisa tertunda.
Yang kelima, mengalami obesitas. Screen time yang berlebih membuat anak duduk terlalu lama dan jarang bergerak. Ini bisa meningkatkan resiko obesitas, apalagi jika sambil mengonsumsi makanan ringan berkalori tinggi. 6. Membuat kecanduan gadget. Jika tidak dibatasi, screen time bisa memicu kecanduan gadget, di mana anak menjadi sangat tergantung pada layar untuk merasa senang, bahkan bisa tantrum jika tidak diberi akses. Yang ketujuh, nyeri punggung dan leher. Postur duduk yang salah saat bermain gadget bisa menyebabkan nyeri leher dan punggung, meski pada usia anak-anak. Mengatur screen time bukan hanya soal melarang, tetapi bagaimana mengarahkan anak agar bisa menggunakan teknologi secara sehat. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang tua mengenai penggunaan layar. Yang pertama, mendampingi dan berinteraksi dengan anak dalam permainan edukasi atau menonton video yang sesuai dengan umur mereka. Yang kedua, melakukan riset sebelum memberikan akses kepada anak. Yang ketiga, menjadwalkan penggunaan layar untuk anak dan mengurangi penggunaan layar pada malam hari. Yang terakhir, pastikan anak tetap aktif secara fisik dengan mengajak mereka berolahraga, bermain di luar, atau mengikuti kegiatan yang tidak melibatkan layar. Orang tua sebaiknya mulai waspada jika anak menjadi terobsesi dengan gadget dan sulit berhenti. Yang kedua, muncul perubahan emosi seperti marah, cemas, atau tantrum jika screen time dihentikan. Yang ketiga, anak mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Yang keempat, terdapat penurunan kemampuan bahasa, konsentrasi, ataupun nilai akademik. Yang terakhir, anak mengalami keluhan fisik seperti mata kering, sakit kepala, atau nyeri punggung dan leher. Jika tanda-tanda tersebut muncul, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter anak atau psikolog perkembangan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Screen time anak adalah bagian dari kehidupan modern, tetapi tetap perlu dikontrol dengan bijak. Orang tua bisa mulai dengan mengenali batas screen time anak sesuai usia, mengarahkan pada konten edukatif, dan menciptakan keseimbangan antara layar dan aktivitas fisik. Yang terpenting, jangan hanya fokus pada durasinya, tapi juga peran orang tua dalam kontrol layar, kualitas konten, serta dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Ingat ya, penggunaan teknologi bisa berdampak positif jika diarahkan dengan berbagai cara yang sehat. Yuk jadikan screen time sebagai bagian dari pengasuhan yang cerdas, bukan pengganti interaksi dengan anak. Yuk sebagai orang tua kita harus atur screen time anak dengan bijak untuk tumbuh kembang yang optimal. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat bagi semua orang tua. Terima kasih, sampai jumpa.